Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Baik, di sini ada satu pertanyaan tentang apa hukum suatu ibadah bila bercampur dengan riya. Ya, maka terkait dengan pertanyaan ini kita katakan ada 3 kondisi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika seorang melakukan ibadah tersebut memang riya dia, ya. Artinya seperti orang yang sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tujuannya agar dilihat oleh manusia, riya, dan manusia memujinya. Ya. Maka hal ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut. Yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, seorang melakukan ibadah, dia ikhlas di awal karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah, masuk dalam dirinya itu apa? Riya. Menyusup dalam hatinya riya. Maka dalam kondisi ini, ulama menjelaskan ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang permulaannya itu tidak terkait dengan akhirnya, seperti orang yang bersedekah. Ada orang punya uang 100.000 rupiah, ya, kemudian dia sedekahkan 50.000 rupiah, kemudian dia sedekahkan lagi 50.000 rupiah. Sedekah awal ini tidak ada keterkaitan dengan sedekah yang kedua. Ini maksudnya permulaan ibadah tidak ada terkaitan dengan akhir daripada ibadah, ya. Maka kalau seperti ini, para ulama memperinci. Misalnya ada seorang yang dia bersedekah, tadi memiliki uang 100.000, di awal dia sedekahkan 50.000, dia sedekahkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia ingin bersedekah untuk kedua kalinya, disebabkan beberapa faktor, maka muncullah riya. Dan sedekah yang keduanya ini dia lakukan riya. Ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita katakan sedekahnya yang pertama itu adalah sedekah yang benar, ya. Adapun yang kedua adalah sedekah yang batil, maka pahalanya batal, ya. Nah, ini. Kemudian hal yang kedua, apabila ibadahnya itu adalah ibadah yang terkait di awal sampai akhirnya, ya, maka dalam hal ini seorang tidak terlepas, ya. Maka dalam hal ini seorang tidak terlepas dari 2 keadaan. Jika dia menolak riya yang datang menyusup dalam hati yang di pertengahan tadi, ya, dia menolak dan dia tidak condong kepadanya, bahkan dia berpaling dan benci daripadanya, maka hal ini insyaallah ta'ala tidak akan mengaruhi apapun dari ibadah tersebut. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dari umatku, kata Rasulullah SAW, hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama mereka tidak melakukannya atau berbicara tentangnya. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, jika tersusup dalam hatinya dari ibadahnya ini riya, kemudian seorang itu tercondong dia kepada riya tersebut dan tidak menolaknya, maka ketika itu batallah seluruh pahala ibadahnya, karena permulaannya terkait dengan akhirnya, ya. Maka dalam hal ini seperti seorang yang dia mulai sholat, pertama dia ikhlas, mengatakan Allah Subhanahu wa taala, lalu tiba-tiba di pertengahan, misalnya di rakaat kedua, masuk dalam dirinya riya, dan dia tidak menolaknya, dia condong kepada riya tersebut, maka batal semua sholat yang dikerjakannya tersebut, karena permulaan sholat ini terkait dengan akhirnya. Lain halnya kalau tadi dia menolak, dia benci, ya, dan dia enggan untuk melakukan, maka insya Allah ini tidak masalah. Tapi kalau dia menerima, dia condong kepadanya, maka batal lah, ya. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, riya ini muncul, menyusup tiba-tiba setelah ibadah selesai. Maka dalam hal ini tidak mengaruhinya dan tidak membatalkannya, ya. Karena apa? Karena dia sudah sempurna dan benar, ibadahnya sudah sempurna dan benar. Dengan demikian dia tidak rusak dengan adanya riya yang muncul setelahnya.
Jadi ini penjelasan tentang hukum suatu ibadah apabila dia terkait ataupun terpengaruh dalamnya riya, masuk dalamnya riya. Ini sebagaimana secara makna difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu taala bisawab.